Pelankan volume kalian sekarang juga. Apa kalian lihat itu di kolom komentar? Seseorang baru saja menulis bahwa ada bayangan di belakangku. Aku baru saja sampai di depan pintu masuk bangunan yang sudah terkunci selama 30 tahun ini. Malam ini, kita tidak hanya sekadar menjelajah, tapi kita akan melakukan ritual yang kalian minta. Seorang anak perempuan dikabarkan hilang di sini, dan jiwanya tak pernah pergi. Kalian siap melihat apa yang ada di dalam? Selamat datang di live stream malam ini. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa share link ini. Kita akan masuk ke dalam kegelapan total untuk membuktikan legenda arwah anak perempuan yang sering terdengar menangis di lantai 3. Aku sudah membawa alat ritual lengkap sesuai instruksi yang kalian berikan di polling kemarin. Malam ini akan menjadi malam yang panjang dan sangat gelap. Tetaplah bersamaku sampai akhir jika kalian berani. Oke, rantainya sudah berhasil aku buka sedikit. Aku masuk sekarang. Duh, baunya sangat lembab dan berdebu, seperti tidak ada oksigen di sini. Lihat dinding-dinding ini, semuanya terkelupas. Chat, apakah koneksiku masih bagus? Seseorang bilang barusan ada suara langkah kaki kecil di lantai atas. Aku belum mendengar apa-apa, tapi bulu kuduku sudah berdiri semua. Kita mulai eksplorasi dari lobi utama ini. Lihat itu, ada kursi roda tua di tengah lorong. Tunggu, aku akan mendekat. Chat, kalian bilang kursi rodanya bergerak. Tidak mungkin kan? Aku akan mengarahkan kamera lebih dekat. Wah, benar-benar dingin di sini. Suhunya turun drastis. Jika sosok anak perempuan itu ada di sini, tolong beri kami tanda. Aku tidak datang untuk menyakiti. Aku hanya ingin berkomunikasi melalui kalian semua yang sedang menonton. Banyak dari kalian yang bertanya tentang sejarah tempat ini. Konon, anak perempuan itu adalah pasien terakhir sebelum rumah sakit ini ditutup paksa. Namanya tidak pernah tercatat, tapi semua orang memanggilnya si kecil yang hilang. Dia sering terlihat membawa boneka lusuh yang sekarang sedang aku cari untuk media ritual. Chat, ada yang bilang dia melihat pantulan di kaca jendela sebelah kiri. Mana? Aku tidak melihatnya. Aku akan naik ke lantai 2. Tangga kayu ini terdengar sangat rapuh. Setiap langkahku seperti mengundang sesuatu untuk bangun. Kalian dengar suara tawa Adi? Samar sekali, tapi terdengar seperti tawa anak kecil. Chat, tolong record bagian itu. Aku harus fokus melangkah agar tidak jatuh. Lantai ini jauh lebih gelap dari yang di bawah. Aku merasa seperti ada ribuan mata yang mengawasi dari balik pintu-pintu kamar ini. Sudah sampai di lantai 2. Lorong ini sangat panjang. Chat, kalian menyuruhku masuk ke kamar nomor 204. Katanya itu kamarnya? Baik, aku akan mencarinya. Sambil jalan, aku mau tanya, apa kalian percaya kalau arwah anak-anak itu lebih kuat energinya? Karena mereka belum mengerti apa itu kematian. Lihat, ada coretan krayon di dinding ini. Ini gambar seorang anak kecil sedang memegang tangan sosok tinggi hitam. Ini mengerikan. Ini dia, kamar 204. Pintunya sedikit terbuka. Aku akan membukanya perlahan. Suara engselnya saja sudah membuatku merinding. Di dalam sini, kosong. Tapi ada sebuah tempat tidur kecil di sudut ruangan. Dan lihat, di atas tempat tidur itu ada sesuatu. Apakah itu boneka yang kita cari? Chat, kalian lihat itu juga kan? Kenapa bonekanya terlihat seperti baru? Padahal tempat ini sudah kotor sekali. Aku akan mengambil boneka ini. Tanganku gemetar, serius. Saat aku menyentuhnya, rasanya sangat dingin, seperti es. Chat, ada yang bilang di live chat kalau bonekanya baru saja berkedip. Tolong jangan menakutiku. Aku akan membawa boneka ini ke ruang tengah lantai 3, tempat di mana ritual harus dilakukan. Kita harus segera memulai sebelum tengah malam, karena itu adalah puncak energi di sini. Sekarang aku menuju lantai 3. Suasana di sini berbeda. Terasa sangat berat di pundakku. Apakah kalian merasakan hal yang sama melalui layar? Oh Tuhan, apa itu? Ada bayangan berlari di ujung lorong. Aku akan mengejarnya. Chat, tetaplah bersamaku. Jangan ada yang keluar dari live ini. Kita hampir sampai di lokasi ritual. Sosok anak perempuan itu seolah sedang menuntunku ke sana. Aku kehilangannya. Bayangan itu hilang begitu saja di depan pintu besar ini. Ini pasti aula utama. Baiklah, ini saatnya.
Aku akan meletakkan kamera di tripod agar kalian bisa melihat seluruh proses ritualnya. Aku akan menyiapkan lingkaran garam dan lilin merah. Tolong, bagi kalian yang sensitif, jika melihat sesuatu di belakangku selama ritual, segera ketik di chat. Aku mengandalkan kalian. Lilin pertama sudah menyala. Lilin kedua dan ketiga. Sekarang aku akan meletakkan boneka itu di tengah lingkaran. Aku akan membacakan mantra pemanggil yang kita temukan di forum tua itu. Ingat, jangan pernah mematikan stream ini apapun yang terjadi. Jika lampu ring lightku tiba-tiba mati, itu tandanya energinya sangat besar. Apakah kalian siap? Mari kita mulai pemanggilannya sekarang. Wahai jiwa yang terjebak di antara dunia, anak perempuan yang tak bernama, tunjukkan kehadiranmu. Kami memanggilmu bukan untuk mengganggu, tapi untuk mendengar suaramu. Gunakan boneka ini sebagai wadahmu. Berikan kami tanda bahwa kau ada di sini, bersama kami malam ini. Chat, kalian lihat api lilinnya. Semuanya bergerak ke arah yang sama, padahal tidak ada angin di ruangan tertutup ini. Dengar, ada suara ketukan dari bawah lantai. 1, 2, 3 ketukan. Chat, apa kalian dengar itu? Suaranya seperti berasal dari tepat di bawah kakiku. Dia merespons. Aku akan mencoba bertanya padanya. Siapa namamu? Tolong beri tanda jika kau mendengarku. Tiba-tiba saja udara di sini menjadi sangat wangi bunga Kamboja. Ini tidak benar. Ini sangat aneh. Astaga, bonekanya, kepalanya miring sendiri. Kalian lihat itu. Chat meledak sekarang. Semua orang melihatnya. Aku tidak menyentuhnya sama sekali. Oke, aku akan mencoba lebih berani. Kecil, apakah kau ingin bermain? Tunggu. Aku mendengar suara bisikan di telinga kiriku. Dia membisikkan sesuatu yang terdengar seperti, "Jangan pergi." Suaranya sangat kecil dan menyedihkan, seperti anak perempuan yang sedang menangis. Dia bilang jangan pergi. Chat, apa yang harus aku lakukan? Kalian bilang aku harus tetap di sini, tapi energinya mulai terasa sangat menekan. Lihat, ring lightku mulai berkedip. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Baterainya masih penuh. Sosok anak perempuan itu, aku merasa dia berdiri tepat di belakang kamera sekarang, melihat ke arahku melalui lensa ponsel ini. Bisakah kalian melihatnya di layar? Tunggu, ada sesuatu yang muncul di chat. Seseorang dengan username anak hilang terus menulis kata bantu. Apakah itu bagian dari kalian yang sedang bercanda? Atau, oh tidak, lihat ke arah pintu aula. Ada seorang anak perempuan kecil berdiri di sana. Dia memakai gaun putih lusuh dan tidak punya wajah. Dia hanya berdiri diam menatap ke arah sini. Aku gemetar hebat. Aku tidak bisa bergerak. Dia mulai berjalan mendekat. Langkahnya tidak bersuara, tapi debu di lantai berterbangan setiap kali dia melangkah. Chat, bantu aku. Apa yang harus aku lakukan untuk menghentikan ritual ini? Aku lupa cara menutupnya. Seseorang bilang aku harus meniup lilinnya, tapi lilinnya tidak mau mati meskipun aku tiup sekuat tenaga. Ini bukan main-main lagi. Aku benar-benar takut sekarang. Dia berhenti tepat di depan lingkaran garam. Dia tidak bisa masuk, tapi dia mengulurkan tangannya yang kecil ke arahku. Wajahnya perlahan terlihat, matanya sangat besar dan hitam pekat. Dia tidak menangis, dia hanya menatapku dengan tatapan kosong. Chat, kalian bilang aku harus memberikan boneka itu padanya. Baiklah, aku akan mencoba mendorong boneka ini keluar dari lingkaran garam. Aku akan mendorong bonekanya sekarang. 1, 2, 3. Begitu boneka itu menyentuh tangannya, boneka itu langsung hancur menjadi debu. Dan dia menjerit. Tapi bukan jeritan manusia. Itu suara yang memekakkan telinga. Semua lilin tiba-tiba mati. Kegelapan total. Chat, apakah kalian masih di sana? Aku tidak bisa melihat apa-apa. Ponselku? Layarnya retak sendiri. Aku menggunakan flash dari ponselku sekarang. Lorong ini terasa seperti berubah. Pintunya hilang. Aku terjebak di aula ini. Chat, kalian bilang ada sosok anak perempuan itu di langit-langit, di atas kepalaku. Aku tidak berani mendongak.
Aku merasa ada tetesan air dingin jatuh ke dahiku. Tapi ini bukan air, ini terasa kental. Ya Tuhan, tolong aku. Aku harus lari. Aku tidak peduli lagi dengan peralatanku. Aku akan lari menuju tangga yang tadi. Tapi kenapa tangganya terasa sangat jauh? Lorong ini seperti memanjang sendiri. Chet, tolong terus bicara denganku. Beri aku semangat. Aku mendengar suara langkah kecil berlari di belakangku. Dia mengejarku. Dia tertawa. Dia menganggap ini adalah sebuah permainan. Aku sampai di tangga. Aku akan turun secepat mungkin. Tunggu. Apa itu di anak tangga bawah? Dia ada di sana lagi. Dia duduk diam sambil memegang potongan boneka yang tadi hancur. Bagaimana dia bisa sampai di sana lebih cepat dariku? Dia menunjuk ke arah sebuah ruangan di ujung lorong bawah. Sepertinya dia ingin aku mengikuti dia ke sana. Aku tidak punya pilihan lain. Jalan keluar utama tertutup kabut hitam. Pintu ini adalah ruang arsip medis. Kenapa dia membawaku ke sini? Aku masuk ke dalam. Di sini penuh dengan berkas-berkas tua yang sudah hancur. Chat, kalian bilang cari nama Siska. Apakah itu namanya? Aku akan mencoba mencari di laci ini. Dingin sekali di sini, sampai nafasku mengeluarkan uap. Lihat, ada satu map yang masih utuh di atas meja. Aku membuka mapnya. Isinya foto seorang anak perempuan yang persis dengan yang aku lihat tadi. Di bawah fotonya tertulis, pasien isolasi, dilarang dikunjungi. Dia ternyata tidak pernah sakit. Dia sengaja dikunci di sini. Kasihan sekali. Chat, ada tulisan tangan di balik fotonya. Aku ingin pulang. Begitu aku membaca kalimat itu, semua laci arsip di ruangan ini terbuka serentak dengan suara keras. Dia hanya ingin pulang. Aku mengerti sekarang. Siska, aku akan membantumu keluar dari sini. Aku akan membawa fotomu ini keluar dari bangunan ini, agar jiwamu bisa ikut bersamaku dan pergi ke tempat yang lebih baik. Tiba-tiba suasananya menjadi tenang. Bayangan anak perempuan itu muncul lagi di sudut ruangan. Kali ini dia tersenyum. Dia terlihat sangat sedih, namun lega. Kabut hitam di pintu keluar mulai menghilang. Aku bisa melihat jalan keluar sekarang. Terima kasih kalian semua yang sudah menemaniku dan memberiku petunjuk di chat. Tanpa kalian, aku mungkin sudah terjebak di sini selamanya bersama kenangan pahit Siska. Aku akan segera keluar dan menghirup udara segar. Jantungku masih berdetak sangat kencang, tapi aku merasa telah melakukan hal yang benar. Aku sudah di luar. Akhirnya. Lihat bintang-bintang itu. Rasanya luar biasa bisa melihat langit lagi. Bangunan ini biarlah tetap terkunci. Tapi setidaknya satu jiwa sudah tidak lagi menderita di dalamnya. Chat, terima kasih atas dukungan luar biasa kalian malam ini. Live stream ini akan aku simpan agar kalian bisa menonton ulang momen-momen gila tadi. Apakah kalian melihat Siska untuk terakhir kalinya di jendela atas? Malam yang tak terlupakan. Aku akan segera pulang dan beristirahat. Pastikan kalian semua mengunci pintu rumah kalian rapat-rapat malam ini, karena kita tidak pernah tahu apa yang mengikuti kita dari kegelapan. Jangan lupa untuk like dan share video ini jika kalian ingin aku melakukan eksplorasi ritual lainnya di tempat yang berbeda. Sampai jumpa di live stream berikutnya teman-teman hororku. Terima kasih sudah menonton hingga detik terakhir. Semoga mimpi kalian tidak didatangi oleh sosok-sosok yang kita panggil tadi. Tetap waspada, karena dunia ini lebih luas dari yang kita lihat dengan mata telanjang. Selamat tidur, mimpi indah, subscribe untuk cerita selanjutnya.